Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Distira. Saya dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi dan dari kelas 4A. Saya akan mereview jurnal yang saya ambil, yaitu Personal Branding Manajemen Dakwah Gus Baha dan Buyayah ya, yang diteliti oleh Muhammad Ronaidi dan Muhammad Zain dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data-data atau gambar. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang didapat Anggito dan Setiawan pada tahun 2018 dengan teknik pengumpulan data secara etnografi online atau netnografi yang dilakukan dengan menelisik data-data online di media pemberitahuan online seperti media sosial dan situs-situs lainnya. Kemudian dengan teknik studi literatur, sumber data prima yang diambil oleh penulis adalah media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Berikut ini akun-akun yang penulis masif amati selama beberapa bulan ini, yaitu akun Instagram Ngaji Gus Baha dan Bu Yahya Al-Jabah, dan juga YouTube dengan akun Pengkajian Gus Baha dan Al-Bahja TV. Keempat akun tersebut penulis pilih sesuai dengan centang biru yang dimiliki. Terkhusus akun Instagram Ngaji Gus Baha penulis ambil karena memiliki pengikut yang lebih dari 700.000. Selain dari data primer yang penulis amati, penulis juga mengambil data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan objek. Profil singkat seorang Gus Baha. KH Ahmad Bahaudin Nur Salim atau biasa dikenal Gus Baha, lahir pada tanggal 29 September tahun 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha merupakan anak laki-laki dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran LP3IA yang bernama KH Nur Salim Al-Hafiz dari Naruka, Kecamatan Kraga, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayah Gus Baha merupakan murid dari KH Awani Al-Hafiz Putri, KH Abdullah Salam Al-Fazil Kajian Pati, yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Gus Baha menikah dengan Ning Winda dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Mustafa 2022. Secara keilmuan, Gus Baha terkenal sebagai pakar yang ahli dalam bidang fikih. Hal ini didukung dengan pernyataan Gus Baha sendiri di dalam acara seminar dan pengajiannya. Beliau sering menceritakan tentang pengalamannya di pesantren Al-Anwar yang ketat dengan ngaji kitab-kitab fikih. Berdasarkan riset yang menjelaskan bahwa pembelajaran fikih dalam kurikulum pesantren Al-Anwar mencapai 11,8%. Artinya fikih sangat mendominasi pembelajaran di Al-Anwar. Selain itu, pesantren Al-Anwar juga memiliki kegiatan musyawarah yang diikuti oleh santri. Adapun kitab yang sering dijadikan sebagai referensi utama adalah Fatu Al-Karib, Fatu Al-Mu'in, dan Al-Mali. Ketiga kitab tersebut banyak dijadikan rujukan utama dalam pendidikan pesantren. Mungkin data tersebut berbeda dengan sewaktu Gus Baha mengaji di Al-Anwar, namun paling tidak menjadi gambaran bahwa pesantren Al-Anwar memang mempunyai fokus yang lebih pada booster ilmu fikih tersebut. Jabatan yang pernah beliau miliki adalah menjadi ketua tim Lajnah Musaf di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Serta pada tahun 2020 Gus Baha mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari ADDAI atau Asosiasi Daiyah Indonesia, yaitu dinobatkan sebagai dai moderat dan berwawasan wasatiyah. Demikianlah profil singkat dari Gus Baha yang nantinya menjadi latar belakang terbentuknya personal branding dakwah Gus Baha. Personal branding manajemen dakwah Gus Baha dapat kita telisik dari 3 dasar yang saling menyatu seperti studi yang dikemukakan oleh MC Naili dan Speak. Hal yang pertama kita lihat dari kekhasan seorang Gus Baha. Kekhasan yang dimiliki oleh Gus Baha sangat terlihat jelas dari tampilan fisik yang beliau kenakan, seperti yang terlihat dalam media manapun serta kajian manapun. Seorang Gus Baha selalu identik dengan peci hitam yang kurang rapih, lalu sarung yang selalu dikenakan dan juga baju kemeja putih yang hal ini sangat identik menggambarkan dirinya bahwa beliau seorang santri. Dalam tulisan yang ada, Gus Baha mengakui alasan beliau selalu menggunakan pakaian yang khas seperti itu adalah karena beliau merupakan seorang kiai dari Jawa. Beliau juga mengambil barokah dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam berpakaian yang tak perlu mewah, yang penting bersih, sederhana, dan menutup aurat. Kekhasan selanjutnya yang dimiliki oleh seorang Gus Baha adalah dakwah yang beliau bawakan selalu membawa kitab dalam setiap kajian. Hal ini beliau tegaskan sebagai tanggung jawab warasatul anbiya, pewaris Nabi. Maka Gus Baha selalu ingin memberikan kajiannya yang bersumber jelas ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi kesimpulannya adalah personal branding yang telah dibangun oleh kedua ulama yang identik dengan tampilan lawas, namun masih bisa eksis di era milenial. Saat ini dapat dikatakan berhasil memberikan kekuatan pada personal branding, terutama di dalam manajemen dakwahnya. Dapat kita lihat bahwasannya personal branding manajemen dakwah terlihat bahwasannya Gus Baha merupakan dai yang terkenal dengan tampilan ala santri serta goyaan ala santrinya. Madu yang dimiliki oleh Gus Baha dilihat dari pembawaannya mayoritasnya dari kalangan santri. Hal ini sesuai dengan guyonan yang sering beliau bawakan. Materi yang beliau bawakan juga merupakan materi-materi yang menarik untuk didengar oleh masyarakat. Terlebih lagi penafsiran beliau dengan tasawuf sehingga berkesan mudah dipahami dan sebagainya. Materi yang beliau pakai juga metode ala kiai, mengajak santrinya yang menjalankan setiap kalimat yang beliau baca. Gus Baha berdakwah dengan lisan dan tulisan seperti karya-karya yang telah beliau tulis, namun beliau memiliki santri yang kreatif sehingga dakwah-dakwah yang beliau direkam dan diupload di media sosial baik itu media YouTube maupun Instagram. Seorang Buya Yahya merupakan dai yang memiliki kekhasan dalam tampilan, memiliki kekhasan dalam pembawaan serta ceramah layaknya julukan yang beliau dapatkan, yakni seorang Buya. Madu yang mendengarkan beliau dari berbagai kalangan, terutama pada orang tua serta anak muda yang rindu akan nasihat dan sebagainya. Materi dakwah yang beliau sampaikan juga sangat mudah dipahami, terlebih di bagian fikih kontemporer, sehingga banyak yang menuntaskan pernyataan baru yang muncul di benak masyarakat. Sebagai seorang pendiri Yayasan Pondok Buya Yahya merupakan ulama yang memakai berbagai metode serta media yang digunakan, tak hanya dakwah secara lisan bodoh. Astagfirullahaladzim. Yahya juga memiliki banyak tulisan yang telah beliau buat serta menggunakan media sosial sebagai sarana Instagram dan juga YouTube. Terima kasih telah mendengarkan review dari saya terkait jurnal yang saya ambil ini. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah personal branding yang telah dibangun oleh kedua ulama yang identik dengan tampilan lawas, namun masih bisa eksis di era milenial. Saat ini dapat dikatakan berhasil memberikan kekuatan pada personal branding, terutama di dalam manajemen dakwahnya. Dapat kita lihat bahwasannya personal branding manajemen dakwah terlihat bahwasannya Gus Baha merupakan dai yang terkenal dengan tampilan ala santri serta goyaan ala santrinya. Madu yang dimiliki oleh Gus Baha dilihat dari pembawaannya mayoritasnya dari kalangan santri. Hal ini sesuai dengan guyonan yang sering beliau bawakan. Materi yang beliau bawakan juga merupakan materi-materi yang menarik untuk didengar oleh masyarakat. Terlebih lagi penafsiran beliau dengan tasawuf sehingga berkesan mudah dipahami dan sebagainya. Materi yang beliau pakai juga metode ala kiai, mengajak santrinya yang menjalankan setiap kalimat yang beliau baca. Gus Baha berdakwah dengan lisan dan tulisan seperti karya-karya yang telah beliau tulis, namun beliau memiliki santri yang kreatif sehingga dakwah-dakwah yang beliau direkam dan diupload di media sosial baik itu media YouTube maupun Instagram. Seorang Buya Yahya merupakan dai yang memiliki kekhasan dalam tampilan, memiliki kekhasan dalam pembawaan serta ceramah layaknya julukan yang beliau dapatkan, yakni seorang Buya. Madu yang mendengarkan beliau dari berbagai kalangan, terutama pada orang tua serta anak muda yang rindu akan nasihat dan sebagainya. Materi dakwah yang beliau sampaikan juga sangat mudah dipahami, terlebih di bagian fikih kontemporer, sehingga banyak yang menuntaskan pernyataan baru yang muncul di benak masyarakat. Sebagai seorang pendiri Yayasan Pondok Buya Yahya merupakan ulama yang memakai berbagai metode serta media yang digunakan, tak hanya dakwah secara lisan bodoh. Astagfirullahaladzim. Yahya juga memiliki banyak tulisan yang telah beliau buat serta menggunakan media sosial sebagai sarana Instagram dan juga YouTube. Terima kasih telah mendengarkan review dari saya terkait jurnal yang saya ambil ini. Terima kasih.